nih anak-anak ibu hari ini? Mudah-mudahan semua anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita hari ini lancar dan anak-anak ibu bisa paham akan materi yang ibu jelaskan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kelas 5 akan mempelajari tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita dengan subtema 1, yaitu manusia dan lingkungan. Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang keberagaman sosial budaya di wilayah Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu sangat beragam. Ada banyak perbedaan di Indonesia, contohnya saja perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan budaya, pakaian adat, rumah adat, makanan daerah, dan lain sebagainya. Nah, bicara tentang keberagaman itu apa, Bu? Kan? Keberagaman adalah suatu kondisi di mana masyarakat di setiap daerahnya memiliki perbedaan dalam berbagai bidang. Contohnya seperti yang kita sebutkan tadi. Misalnya setiap daerah itu mempunyai pakaian adat yang berbeda-beda dan keunikannya tersendiri. Dia juga memiliki rumah adat yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi alam. Hari ini kita akan membahas 4 keberagaman yang ada di wilayah Indonesia. Yang pertama yaitu keberagaman bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini dimiliki oleh masing-masing daerah. Mereka menggunakannya untuk saling berkomunikasi dengan masyarakat sekitarnya. Contohnya, di Jawa dengan bahasa Jawa, di Sumatera Barat dengan bahasa Minang, di Riau dengan bahasa Melayu. Contoh bahasa daerah, misalnya bahasa Jawa. Bahasa Jawanya saya itu aku atau kula. Bahasa Jawanya rumah disebut juga dengan omah. Bahasa Sundanya saya itu abdi. Bahasa Sundanya rumah itu imah. Seperti itu contohnya ya. Mudah-mudahan anak-anak ibu paham semuanya. Yang kedua yaitu ada rumah adat. Nah, di setiap suku bangsa yang ada di Indonesia itu memiliki rumah adatnya sendiri. Rumah adat setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam mereka. Bagaimana kondisi alamnya, bagaimana cara mereka tinggal. Contohnya saja seperti rumah adat yang ada di Kalimantan. Rumah adat yang di Kalimantan itu sengaja dibuat berbentuk panggung agar terhindar dari hewan-hewan buas. Nah, ada beberapa contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu rumah adat Riau atau bisa kita sebut dengan rumah adat Selasa Jatuh Kembar. Yang kedua yaitu ada rumah adat Minangkabau yang kita sebut dengan rumah gadang. Atau banyak rumah adat lainnya seperti rumah adat yang ada di Jawa, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, yang ada di Papua. Semua rumah adat yang ada di Indonesia itu memiliki perbedaannya masing-masing dan memiliki ciri-ciri khasnya masing-masing. Nah, yang ketiga yaitu ada keberagaman pakaian adat. Nah, di setiap suku bangsa juga memiliki pakaian adat mereka sendiri. Misalnya pakaian adat untuk upacara keagamaan atau upacara adat istiadat seperti pernikahan, itu mereka mempunyai pakaian adatnya tersendiri dengan keunikannya masing-masing. Misalnya keunikannya itu terletak di payetnya atau terletak di hiasan kepalanya. Pokoknya semua pakaian adat di suku bangsa Indonesia itu memiliki keragamannya masing-masing. Contohnya pakaian adat di Riau, ada pakaian adat di Palembang, ada pakaian adat di Papua, Maluku, Sulawesi, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu ada kesenian daerah. Nah, kesenian daerah ini dimiliki juga oleh seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia. Kesenian daerah ini dapat berupa tari-tarian ataupun alat musik. Nah, salah satu contohnya yaitu yang ada di Bali. Kesenian daerah Bali yaitu seperti tari kecak, tari pandet, ya kan, dan lain sebagainya. Juga di Aceh ada tari saman, di Bangka Belitung ada tari campak, di Jawa ada tari jaipong, dan lain sebagainya. Ya, ada beberapa contoh tari-tarian juga yang anak-anak ibu bisa ketahui.
melalui penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa Indonesia itu sangat banyak memiliki keragaman. Nah, keberagaman di Indonesia itu dapat berupa pakaian adat, dapat berupa rumah adat, bahasa daerah, dan kesenian daerahnya. Nah, karena ada banyaknya keberagaman di Indonesia, maka dari itu kita harus menimbulkan sikap toleransi atau sikap saling menghargai. Kenapa? Agar tidak ada namanya perbedaan di antara kita dan kita tetap satu dalam keberagaman, yaitu dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak ibu, ada beberapa sikap yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita sendiri untuk menumbuhkan rasa toleransi atau sikap toleransi kita terhadap suku bangsa yang lainnya. Ada beberapa sikap toleransi. Yang pertama yaitu saling menghargai dan menghormati perbedaan agama, suku, dan ras yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu saling tidak membeda-bedakan antara satu suku dengan suku lainnya. Nah, yang ketiga yaitu saling menghargai perbedaan budaya di daerah lain. Yang keempat yaitu saling tolong-menolong dalam kehidupan. Yang kelima, menghargai pendapat yang berbeda-beda di setiap orangnya. Baiklah, dengan kita menerapkan sikap-sikap toleransi itu dalam diri kita, dalam kehidupan sehari-hari, bukan tidak mungkin kehidupan kita akan berjalan dengan nyaman, tentram, dan damai, sehingga tidak adanya perperangan antara budaya, perperangan antara daerah-daerah tertentu, dan semuanya akan damai, insya Allah. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Untuk tugas anak-anak di rumah, silahkan anak-anak membentuk 2 atau 3 orang kelompok bersama teman-teman yang di dekat rumah saja, atau jika tidak ada teman yang dekat rumahnya, silahkan anak-anak ibu kerjakan bersama dengan kedua orang tuanya. Tugas yang pertama yaitu silahkan anak-anak ibu cari 25 kosakata bahasa daerah, terserah dari daerah apa saja atau daerah asal anak-anak ibu semua. Misalnya anak-anak ibu berasal dari Sumatera Selatan, silahkan buat minimal 25 kosakata bahasa Sumatera Selatan. Nah, tugas yang kedua yaitu silahkan anak-anak ibu cari tahu tentang pakaian adat daerahnya masing-masing dan sertakan dengan keunik-unikannya. Yang ketiga, silahkan anak-anak ibu cari kesenian daerah yang ada di daerahnya masing-masing serta keunikannya. Nah, dengan itu mudah-mudahan anak-anak ibu paham apa yang kita bahas hari ini ya. Sekian penjelasan dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.